Oke, Bapak mulai aja ya. Yuk, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah RPL. Bapak langsung aja materinya Bapak kirim. Share. Ini yaitu pemodelan perangkat lunak. Oke. Pemodelan sistem perangkat lunak ya. Topiknya itu kita membahas tentang model konteks, model interaksi, model struktural, model perilaku, dan rekayasa berbasis model. Bahas kita pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari sistem di mana setiap model menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Saat ini pemodelan sistem dilakukan dengan cara menggunakan notasi grafis yang hampir selalu berbasis notasi UML atau the Unified Modeling Language UML. Terus pemodelan sistem membantu menganalisis pemahaman fungsional sistem dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang lainnya. Pemodelan sistem yang ada akan direncanakan, yaitu pertama model dari sistem yang sudah digunakan selama proses rekayasa kebutuhan, yaitu model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem ini saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya, sehingga membantu proses rekayasa perangkat baru. Model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa kebutuhan untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder, yaitu engineer menggunakan model ini untuk diskusi proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Perspektif sistem yaitu perspektif internal di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Perspektif interaksi di mana interaksi antara sistem dan lingkungan antar komponen dalam sistem dimodelkan. Perspektif struktural yaitu organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Perspektif perilaku di mana perilaku dinamis sistem bagaimana atau sistem respons suatu kejadian dimodelkan. Jenis diagram UML pertama activity diagram, yaitu menunjukkan aktivitas yang ada di dalam suatu proses atau pemeriksaan data. Use case diagram menunjukkan interaksi antara sistema dan lingkungan. Sequensi diagram yaitu menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem serta komponen sistem. Kelas diagram yaitu menunjukkan kelas-kelas objek dalam sistem dan hubungan antar kelas. Stack diagram yaitu menunjukkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Ini jenis-jenis diagram UML. Nanti kita bahasnya tentang use case ya, yaitu gunakan model grafis, yaitu sebagai alat memfasilitasi diskusi tentang sistem yang ada dan yang sedang diajukan. Contohnya model ini tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Terus sebagai cara mendokumentasikan sistem yang ada, yaitu model ini harus mempresentasikan sistem dengan akurat tapi tidak harus lengkap. Terus sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Model ini harus benar-benar lengkap. Itu model-model grafis.